Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Perbincangan kami kali ini tentang tidak mau mengalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kalau orang tidak mau mengalah Pak Paul, seringkali karena dia berpikiran mengalah itu sama dengan kalah, padahal belum tentu hal yang seperti itu terjadi Pak Paul. Apalagi di dalam hubungan keluarga. Kalau tidak ada yang mau ngalah, keluarga itu pasti tercerai-berai pada akhirnya Pak Paul. Nah ini di dalam pernikahan, bagaimana kaitannya Pak Paul? Itu tepat sekali Pak Gunawan ya, bahwa pernikahan itu menuntut kita untuk saling menyesuaikan diri. Nah di dalam proses menyesuaikan diri ya kadang kita akan terlibat konflik ya akibat perbedaan yang ada. Nah untuk dapat menyelesaikan konflik diperlukan sikap rela mengalah. Idealnya memang konflik bisa diselesaikan dengan yang disebut win-win solution. Wah, dua-duanya senang. Tapi ya itu kadang-kadang bisa terjadi. Bahkan saya kira lebih seringnya adalah sebelum bisa sampai kepada solusi yang dua-duanya senang, dua-duanya menang, seringkali ya yang satu harus mengalah. Nah masalahnya adalah kadang kita tidak mudah mengalah. Dan memang ada sebagian orang tidak memiliki sikap mau mengalah itu Pak Gunawan. Nah jadi saya kira perlulah kita sekarang ya melihat sikap tidak mau mengalah ini dengan lebih saksama. Ya sebenarnya sikap tidak mau mengalah ini juga terbentuk sejak kecil Pak Paul. Jadi bahkan terhadap saudara kandungnya pun sudah kelihatan bahwa dia seorang yang tidak mau mengalah gitu Pak. Betul sekali, betul sekali. Nah kadang Pak Gunawan kita itu merancukan sikap nggak mau mengalah ini dengan kompetitif. Sebetulnya ini dua hal berbeda Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang sejak kecil memang kompetitif. Nah apa tuh sebetulnya bedanya antara sikap kompetitif dan tidak mau mengalah? Nah sikap kompetitif itu lahir dari keinginan untuk menjadi yang terutama alias nomor satu. Nah ada anak-anak yang seperti itu Pak Gunawan ya, dia mesti menang, dia mesti jadi nomor satu, dia mesti menjadi yang terbaik. Nah di sekolah juga kompetitif sekali, dia harus menjadi yang paling pintar di kelas dan sebagainya. Nah kalau sikap yang berikutnya tidak mau mengalah itu bukannya kompetitif ya, itu adalah sikap yang lahir dari sekurang-kurangnya dua sumber Pak Gunawan, yaitu tidak ingin mengaku salah dan tidak ingin dirugikan. Jadi sekali lagi beda, kalau kompetitif mau menjadi yang nomor satu. Kalau tidak mau mengalah itu sebetulnya keluar dari dua sumber, tidak mau mengaku salah dan tidak ingin dirugikan. Nah ini yang memang membuat orang-orang ini susah sekali dah untuk mengalah. Kalau yang kompetitif itu mungkin masih ada sisi positifnya Pak Paul. Sehingga dia terpacu untuk menjadi yang nomor satu, mencapai prestasi yang terbaik gitu Pak Paul. Betul. Tapi kalau sudah sampai tidak mau mengalah, ini hampir semuanya negatif itu dibandingkan positifnya Pak Paul. Saya kira demikian Pak Gunawan. Jadi saya terus terang nggak bisa melihat apa segi baiknya dari sikap tidak mau mengalah ini. Bagaimana kita bicarakan tentang tidak ingin mengaku salah itu tadi Pak Paul? Oke. Tidak ingin mengaku salah ini bisa memang keluar dari berbagai situasi kehidupan Pak Gunawan. Misalnya nih ya, bila kita ini dibesarkan dalam keluarga yang syarat kritikan, nah besar kemungkinan kita akan mengembangkan sikap sensitif terhadap kritikan. Ya, kita nggak suka lah dikritik karena udah kenyang dikritik dulu. Nah, begitu pekanya kita terhadap kritikan sehingga apapun yang beraromakan kritikan pasti kita halau dan lawan. Masalahnya adalah kan tidak semua masukan atau apa yang orang katakan kepada kita sebenarnya merupakan kritikan, nggak semuanya. Namun karena kita sudah menjadi terlalu peka, pada akhirnya kita sulit duduk diam dan mendengarkan tanggapan orang terhadap diri kita. Nah, pada akhirnya kita mengembangkan sikap tidak mau mengalah sama sekali. Kita tidak ingin mengalah sebab kita beranggapan ya, buat kita mengalah itu berarti mengaku salah. Dan mengaku salah buat kita sama dengan bencana. Sebab dulu tuh kalau ketahuan salah, habis.
diomelin lah, dikritik lah, diapain lah. Nah itu sebabnya pada akhirnya di dalam pertengkaran kita dengan pasangan kita misalnya ya, kita itu tuh tidak lagi melihat duduk masalahnya Pak Gunawan, melainkan kita pokoknya fokuskan pada upaya untuk memenangkan argumentasi, sebab nggak boleh ketahuan kita salah. Nah itu tuh salah satu sumber dari sikap tidak mau mengalah, nggak mau ngaku salah. Ya, kadang-kadang dengan cara menutupi kesalahannya itu lalu mengalihkan persoalan ke persoalan yang lain, Pak Bos. Nah, kadang-kadang itu yang kita lakukan, daripada kita ketangkep di sini, kepegang di sini, kita salah, wah kita lompat-lompat dah ke soal-soal lain, kita majukan argumentasi yang berbeda lah, apalah soal-soal yang pernah terjadi dulu lah. Pokoknya supaya kita itu tuh nggak bisa dikatakan, oh kamu salah di sini. Masalah ini berasal dari keluarga, artinya terbentuk dari keluarga karena suka mengkritik kita, Pak Boleh. Itu pun sebenarnya bukan suatu alasan orang tidak bisa belajar mengalah. Jadi sekalipun dia dibesarkan dalam suatu keluarga yang seperti itu, dikritiki dan terus disalahkan, tetapi kalau dia mau berubah sebenarnya bisa, Pak Boleh. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi dia harus mengingatkan dirinya terus-menerus bahwa enggak nih, ini bukannya orang tua saya yang lagi menyalahkan saya. Enggak nih, saya bukannya sedang diancam oleh bencana nih kalau saya mengaku salah. Enggak kok. Jadi kalau kita bisa mengingatkan diri kita dan bahwa yang berkata-kata kepada kita adalah orang yang mengasihi kita, yaitu istri atau suami kita. Nah, kita lebih mudah ya untuk berkata, oke lah saya dengarkan. Dan saya nggak harus menolak untuk mengaku salah. Ya nggak apa-apa kok aku salah kalau memangnya itu salah. Udah akui aja, ya. Dan jangan takut kita akan nanti diserang oleh diserang seperti apa oleh dia. Nah jadi memang kita juga perlu membangun sebuah relasi yang kuat ya. Yang kita yakini bahwa pasangan kita itu nggak berniat jahat, bahwa dia itu memang sebetulnya bermaksud baik kepada kita. Kalau kita bisa terima, dia memang bermaksud baik, dia mengasihi saya, ya udah terima. Kalau kita memang salah, akui salah, jangan ngotot, nggak mau disalahkan. Jadi di situ sebenarnya peranan pasangan itu besar sekali untuk bisa katakan menyembuhkan orang ini dari sakit yang tidak ingin mengaku salah itu tadi, Pak Paul. Jadi kalau pasangan kita itu memberikan rasa aman ketika kita mengaku salah, itu akan sangat menolong, Pak Paul. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi memang pasangan mestilah sering-sering ya mengkomunikasikan bahwa dia mengasihi kita. Sering-sering mengatakan enggak apa-apa kalau kamu ngaku salah pun ya enggak apa-apa ya, saya terima kok. Nah waktu kita tahu kita disayang dengan rasa aman seperti itu, kita akan lebih berani ya untuk berkata, iyalah saya salah, minta maaf ya. Ya gitu. Kalau memang dipersoalkan antara benar dan salah ya mungkin ketemu terus salahnya itu, Pak Paul. Dan orang makin takut untuk mengaku salahnya. Kok banyak sekali ya. Dia pikir salahnya cuma satu, ternyata diungkap menjadi 4-5 kesalahan yang semuanya betul sebenarnya. Betul. Nah jadi memang ya kita kalau sadari kita seperti ini, kita mestilah berusaha sekeras mungkin ya untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkannya, Pak Gunawan. Sebab terus terang ya kalau pasangan kita seperti ini sikapnya, Pak Gunawan, aduh susah mengalah ya. Aduh pasti ya sulit buat kita mencapai titik temu dalam perbedaan pendapat. Sebab sasarannya hanyalah satu, yaitu dia benar. Tidak peduli apakah memang dia benar atau salah, apapun yang kita lakukan untuk menjelaskan duduk masalah biasanya akan menemui jalan buntu. Nah pada akhirnya kita enggan untuk berdiskusi dengan dia dah. Malas untuk mengoreksi pasangan, sebab kita sudah menduga bahwa dia tidak akan terbuka untuk melihat andilnya, apalagi kesalahannya. Nah kalau kita udah punya persepsi dia seperti itu tuh, akhirnya nggak bisa enggak, Pak Gunawan, relasi pasti retak. Sebab kita udah merasa pintu udah ditutup kok. Kita nggak bisa ketok-ketok pintu, nggak bakal dikasih masuk. Dia nggak bakal mau mengaku salah. Dia selalu harus benar. Ya, dia itu mempunyai sikap pokoknya nggak mau mengalah. Ya, kita akhirnya frustrasi, angkat tangan. Nah, begitu kita angkat tangan, sebetulnya tuh relasi kita udah mulai retak dan makin menjauh. Nah, lama-kelamaan, ya kenanya kepada kasih sayang kita. Makin hari makin juga merosot. Ya jadi kalau memang kita betul-betul mengasihi pasangan kita, sebenarnya tidak boleh terlalu cepat mengalah gitu, Pak Paul. Karena makin kita mengalah, makin cepat dia merasa benar dan akhirnya malah runyam kehidupan rumah tangga ini. Betul, tapi memang kita nggak bisa melawannya ya dengan debat-debat, karena dia akan terus ya bertahan, dia akan lompat sana lompat sini, pokoknya dia nggak akan mau mengakui bahwa dia itu salah.
sebab dia nggak bisa terima itu tuh. Maka kalaupun kita mau ya tetap ya menghadapi dia supaya kita nggak menyerah, ya tetapi perlu ya strategi, yaitu waktu lagi perdebatan udahlah jangan terusin, diam aja dah. Nanti udah tenang baru kita katakan, saya tetap mengasihi kamu. Apapun yang kamu lakukan saya tetap mengasihi kamu. Jadi ya kita hanya yakinkan dia, itu sajalah. Nah waktu dia lihat kita kok tetap mengasihi dia, kita kok nggak membuangnya, nah perlahan-lahan mungkin dia lebih tergeraklah dan lebih aman untuk terbuka mengakui kesalahannya. Kalau tidak ingin dirugikan ini bagaimana Pak? Nah ini adalah salah satu sumber lain lagi yang membuat seseorang itu tuh susah sekali untuk mengalah. Nah ada orang yang tidak mau mengalah sebab baginya mengalah berarti dirugikan. Rugi dong kalau ngalah, kita kehilangan sesuatu ya. Jadi saya duga orang ini memang punya masalah dengan ketamakan. Oleh karena dia tamak, dia tidak bersedia mengalami kerugian sedikit pun. Akhirnya dalam setiap perundingan, kalau ada konflik misalnya, apapun akan dilakukannya, asal ia tidak perlu berkorban bagi yang lain dan menderita kerugian karenanya. Pokoknya batasnya itu tuh, dia nggak boleh rugi. Jadi kalau dia beranggapan gara-gara saya mengalah saya akan rugi, wah nggak bakalan dah ya. Nah sebab kenapa? Bagi orang seperti ini benar-benar mengalah berarti kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi masalahnya adalah bagi dia hampir semua hal dianggapnya berharga. Itu sebabnya dia terus mengotot, mempertahankan pendapat atau posisinya, sebab baginya dia tidak boleh kehilangan sesuatu apapun. Gitu. Ya, di dalam hal ini tentu saja bukan hanya hal-hal yang bersifat materi gitu Pak Pol ya, juga menyangkut perasaan dan harga diri dan macam-macam gitu Pak Pol. Pokoknya dia tidak mau rugi gitu toh. Betul sekali, betul sekali. Tapi jadi mau merugikan orang lain, nah ini yang masalahnya Pak Pol. betul. Dia memang jadinya ya akhirnya sangat selfish, sangat egois ya, karena ya dia nggak pusing orang yang harus rugi, nggak apa-apa. Asal dianya tuh nggak boleh rugi, nggak boleh mundur 1 sentimeter pun. Nah apakah faktor latar belakang keluarga berpengaruh pada orang yang seperti ini Pak Pol? Saya kira ada Pak Gunawan ya. Nah misalnya nih saya menduga orang yang seperti ini nih lahir dan besar dalam keluarga yang minim. Sehingga misalnya dia harus berjuang untuk hidup. Itu sebabnya bagi dia segala hal menjadi penting. Termasuk dan mungkin terutama harga dirinya ya. Jadi dia tidak mudah mengalah, sebab mengalah berarti mengorbankan dan melepaskan sesuatu yang dinilainya berharga. Jadi dia akan pertahankan mati-matian. Atau misalnya ya, dia itu tuh ya dulu karena mungkin gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, jadi kenyang dihina orang. Waduh, sekarang pun dia nggak bisa tuh mundur ya. Dia harus menang, dia nggak boleh kalah. Sebab kalau dia sampai kalah, nah berarti dia akan kehilangan respect menurut dia. Orang nggak akan lagi menghargai dia atau menghormati dia. Jadi waduh, dia ngotot, nggak boleh sekalipun dia itu mundur, nggak boleh dia mengalah. Jadi ya mungkin itu latar belakangnya dari orang itu Pak Gunawan. Sehingga di masa sekarang ini nih dia menjadi orang yang begitu kaku dalam hal mengalah. Ada orang yang mengatakan bahwa dia bukannya orang yang tidak mau mengalah Pak Pol, tetapi saya ini orang yang berpegang pada prinsip. Tetapi bagi kita yang melihat di luar dirinya itu mengatakan ini orang yang keras kepala yang tidak mau mengalah. Nah ini mempertemukan konsep itu bagaimana Pak Pol? Orang ini memang karena tahu ya kalau dia berkata apa adanya, seorang yang nggak suka mengalah itu kan jelek. Jadi seringkali tuh kita tuh membungkus sifat jelek kita dengan sebuah kata bungkusannya indah, yaitu pegang prinsip. Belum tentu pegang prinsip. Sebab kalau semua hal jadi prinsip berarti bukannya masalah prinsip lagi, ini masalah dirinya yang memang tidak boleh mengalah, itu tuh harus selalu menang. Jadi yang memang kalau kita hidup dengan orang seperti ini Pak Gunawan, alangkah sukarnya. Pernikahan kan mengharuskan kita untuk melepaskan hal-hal yang kita anggap penting ya. Itu udah merupakan kontrak pernikahan ya. Sebab kalau dua-dua bersikeras bahwa segalanya penting dan tidak boleh dikompromikan, akhirnya kita tidak akan dapat mencapai keselarasan ya. Makin sering kita bertengkar karena tidak ada lagi yang bersedia untuk mengalah. Jadi ya tidak bisa tuh kita berkata ini prinsip, ini prinsip, ini prinsip. Nah, nggak bisa lah, nggak bisa hidup dengan orang seperti itu pada akhirnya. Nah, sulitnya lagi Pak Pol, hal-hal yang seperti ini, sifat tidak mau mengalah ini,
tidak terasa atau tidak terlalu nampak ketika masih pacaran. Ya. Dan baru ketika mereka memasuki hidup pernikahan, mereka menyadari bahwa pasangannya ini ternyata seorang yang tidak mau mengalah. Nah ini bagaimana Pak Paul? Ya, seringkali pada masa berpacaran memang nggak kelihatan dengan jelas ya. Maka ya waktu masa berpacaran kita itu tuh harus tahu siapa pasangan kita, bukan hanya lewat pengetahuan kita, tapi lewat pengetahuan orang-orang lain juga yang mengenal dirinya. Misalnya nih ya, kalau orang itu memang tuh orang yang sukar mengalah ya, kemungkinan besar dia juga nggak punya teman dan sahabat. Sebab sukar orang bersahabat dengan dia. Maka ya kita harus mencari tahu tentang dia dari sumber-sumber lain sebanyak-banyaknya, sehingga makin tepatlah pemahaman kita tentang siapa dia. Apakah ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong pasangan kita itu sekaligus menolong diri kita sendiri sebenarnya? Ada Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya pasangan kita adalah seorang pribadi yang tidak suka mengalah ya, cobalah beberapa hal ini ya. Yang pertama misalnya ya, jangan terlibat dalam perdebatan dengannya. Sebab dengan orang seperti ini, perdebatan tidak akan membuahkan hasil. Jadi berdiamlah. Sewaktu ia mulai memperlihatkan sikap tidak mau mengalah, udah diam, jangan dilawan, karena dia udah senang, dia akan mau menarik kita masuk ke dalam kancah perkelahian atau pertentangan. Ya udah jangan biasakan. Kadang-kadang kita terpancing Pak Gunawan, wah saya nggak terima nih, saya mau luruskan, saya mau koreksi dia, nggak akan menang. Kalau orang tuh nggak mau mengalah tuh maunya menang terus, kita nggak bakal bisa menang. Jadi udah dah diam dah, percuma. Benar-benar kita harus berkata percuma kalau saya ladenin ini nggak ada habisnya. Nah, seringkali mereka hanya berkata ya pokoknya apa yang dia pikirkan itu harus menjadi kenyataan. Dia tidak mau dengarkan orang lain Pak Paul. Lah padahal kita ini pasangannya. Kalau dia tidak mau mendengarkan dari kita yang begitu dekat, apalagi diberitahu oleh orang lain Pak Paul. Ya, jadi memang akan sangat suka sekali ya kalau orang itu udah berkata seperti itu. Ya jadi udahlah, jangan kita itu terlibat akhirnya terseret masuk ke dalam pertengkaran demi pertengkaran dengan dia, mencoba membuat dia itu tuh ngaku salah, membuat dia melihat dia memang keliru kali ini. Enggak, kalau dia nggak mau ya nggak mau lah. Nah sering kali yang memunculkan perdebatan itu justru orang-orang yang nggak mau kalah ini, karena melalui perdebatan itu dia akan kelihatan menang terus gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kalau kita akhirnya biarkan diri kita terseret ke dalam kancah perdebatan, ya udahlah, kita memang ya hanyalah memberi dia konsumsi lah untuk terus begitu. Jadi udah mendingan jangan ladenin. Kalau dia untuk ngotot apa-apa, udah diam, jangan sambuti. Tapi kalau hanya bersikap pasif, tidak meladeni atau tidak menanggapi Pak Paul ya, itu kan tidak cukup Pak Paul. Apakah ada langkah yang berikutnya? Nah setelah suasana menjadi lebih dingin ya, udah nggak lagi tengkar, nah katakanlah kepadanya bahwa kita tidak setuju dengan keputusannya itu, dan bahwa kita meminta waktu yang lebih panjang untuk berdiskusi dengannya. Nah, oleh karena perdebatan verbal ya tidak membuahkan hasil, cobalah dengan diskusi lewat tulisan atau surat elektronik atau pesan singkat. Harapannya adalah mudah-mudahannya dengan media tulisan dia tidak cepat terpancing emosinya, sehingga lebih dapat mendengarkan sisi kita. Kita jelaskan dengan bahasa tulisan. Jadi cobalah dengan cara itu, dan waktu kita lagi menuliskan keluh kesah kita, hindarkan penggunaan kata kamu nyala-nyalakan dia. Wah, dia begitu dengar kata-kata seperti itu udah langsung akan siap membela diri ya. Sebaliknya hanya ceritakanlah dampak perbuatannya, tindakannya, keputusannya pada diri kita. Misalkan, gara-gara tadi kamu begini, ya hati saya sangat terluka, atau saya sangat sedih sekali. Saya berusaha ya melakukan yang terbaik, tapi kok akhirnya dia begini. Jadi kita hanya ceritakan dampak dari semua itu tuh terhadap diri kita. Jadi dengan kata lain, ya kita gunakan bahasa tulisan secara nggak langsung, ya supaya dia nggak terlalu cepat bereaksi. Dia bisa baca dengan tenang, dan dia bisa lebih mungkin memikirkan tindakan yang lebih tepat. Sebab ya dia memang sensitif. Kalau orang yang udah sensitif seperti begitu tuh nggak bisa lah diajak ngomong, langsung dia akan terseret ke dalam pertengkaran. Tapi ini menjadi sesuatu yang tidak lazim dilakukan Pak Paul. Kita serumah tapi
surat-suratan pakai media tulis ini, dan tidak semua orang mahir di dalam mengungkapkan isi hatinya lewat tulisan, Pak Pol. Ya, ada yang lebih gampang untuk berbicara. Ya, memang kalau masih bisa diajak bicara, ya dia lagi tenang, baik-baik ngomong, bilang saya belum selesai tadi, apakah ada waktu, bisa nggak saya ngomong? Atau kita berkata, saya hanya ingin ngomong satu kalimat saja, saya minta kamu tolong dengarkan, tapi saya nggak mengharapkan kamu menjawab saya. Coba tolong pikirkan saja yang saya katakan. Nah, kemudian kita katakan dengan singkat satu kalimat apa yang tadi kita rasakan akibat keputusan atau perbuatannya. Setelah itu kita diam, kita jalan. Ya, atau kalau dia sudah mulai perdebatan lagi, ya kita berhenti lagi gitu, Pak Pol. Ya. Artinya dia belum siap untuk diajak berdiskusi secara dewasa gitu, Pak Pol. Betul. Jadi dengan kata lain, ya kita mesti lebih bisa lah apa tuh mengatur cepat lambatnya diskusi kita. Dan kita mau tetap memang sampaikan kepada dia, kita nggak mau ya memberi dia ruang untuk bergerak atau bertindak semaunya, kita nggak mau ya, karena itu juga buruk. Tapi kita mau atur strategi sehingga kita dengan perlahan-lahan ya mengatakan kepada dia apa tuh yang menjadi keprihatinan kita. Ya, bagaimana kalau kita ketemu dengan pasangan yang tipe orang yang tidak mau dirugikan tadi itu, Pak? Nah, kalau memang dia tipe yang tidak mau dirugikan atau tidak mau berkorban sama sekali, nah saya sarankan ya, perlihatkanlah niat baik untuk berkorban. Kemudian tanyakanlah kesediaannya untuk juga berkorban. Nah, pada dasarnya kita ini nih mengajaknya untuk mengembangkan sikap rela berkorban atau menderita kerugian. Namun kita mesti melakukannya dengan hati-hati serta sedikit demi sedikit. Nah, besar kemungkinan atau harapan saya adalah bila dia melihat ya kita kok bersedia mundur selangkah, dia pun terpaksa atau lebih terdorong lah untuk mundur selangkah. Jadi kalau orang itu memang pokoknya tuh nggak mau rugi, nah oke lah, kita justru dalam misalnya ketidaksesuaian pendapat kita berkata oke, kalau begitu saya akan mundur selangkah, saya akan korbankan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apa tuh yang akan kamu juga lakukan? Pengorbanan apa tuh yang akan kamu lakukan? Misalkan kita mau putuskan pindah kota apa tidak. Kita udah setuju dengan perusahaan bahwa kita akan ikut pindah ke sana. Nah, tapi pasangan kita nggak setuju. Nah, misalkan terjadi pertentangan dan memang dia nggak bisa diajak bicara, selalu kalau pokoknya dia harus dirugikan, dia nggak bakalan mau mundur sama sekali. Nah, kita mungkin berkata, oke, kalau begitu saya akan bersedia mundur ya, saya nggak akan ikut, saya nggak akan pindah. Nah, tapi sekarang coba saya tanya kamu, apa dari pihakmu tuh yang kamu akan lakukan juga supaya kamu bisa juga berkorban untuk saya? Jadi kita tanyakan begitu. Waktu kita mulai mengatakan hal seperti itu, kita itu tuh lama-lama mengingatkan dia bahwa kalau dia mau menuntut sesuatu dari kita, dia harus pikirkan sesuatu yang dia juga harus korbankan. Nah, mudah-mudahan lama-kelamaan dia jadi ingat. Dan jadinya lama-lama dia terpaksa lakukan itu juga. Nah, mudah-mudahan kalau dia udah mulai rela berkorban, walaupun hanya sedikit, dia lebih terbiasa lah untuk mau mengaku atau untuk mengalah. Tapi itu kan bisa juga ditafsirkan oleh orang yang seperti itu sebagai suatu tuntutan. Ini kan bergening ini kan tawar-menawar. Kamu mundur selangkah, saya suruh mundur selangkah. Salah-salah kita mundur selangkah, dia maju selangkah, Pak Bos. Mungkin aja Pak Gunawan, tapi kalau memang dia harus maju selangkah, kita udah mundur selangkah, kita katakan, tunggu. Saya udah mundur selangkah. Sekarang yang saya tanya adalah, apa tuh yang akan kamu lakukan untuk juga mundur selangkah? Nah, betul, ini tawar-menawar. Tapi untuk orang seperti dia, memang harus dengan cara ini. Dia harus dibiasakan mundur selangkah dengan sedikit ya paksaan lah gitu. Sebab kalau enggak dia nggak akan mundur selangkah. Dia pokoknya tuh nggak boleh rugi sama sekali, makanya dia nggak akan bersedia mengalah. Sebab mengalah berarti rugi buat dia. Nah, orang yang sedikit-sedikit merasa dirugikan, makanya nggak mau mengalah, lebih termotivasi lah untuk mengalah atau rugi kalau melihat kitanya juga rugi. Dia baru rasanya tuh lebih bisa terima lah, lebih puas lah. Oke lah, saya mengalah juga lah. Sebab dia udah melihat kita juga rugi. Tapi kalau dianya yang harus rugi sendirian dan dia nggak melihat kita rugi, dia nggak bakalan mau rugi. Maka ya untuk sementara lakukan itu dulu. Dan memang ini bukan langkah yang ideal, tapi ini suatu permulaan. Ya, yang bisa kita lakukan mungkin dengan memberikan contoh teladan nyata kepada dia bahwa mengalah itu bukan kalah gitu Pak Bos. Lewat dia melihat kehidupan ini bahwa ternyata enggak apa-apa mengalah itu, baru dia mungkin mau.
Betul. Jadi waktu dia melihat ya bahwa ya ternyata kok orang yang mengalah itu tuh kok diberkati Tuhan ya. Nah mungkin sajalah dia lebih terdorong lah untuk begitu. Iya. Langkah yang lain apa Pak? Yang terakhir ini adalah selalu biasakan untuk berdoa bersama tatkala menghadapi jalan buntu. Di dalam doa ya pilihlah kata yang bijak sehingga pasangan kita tidak merasa dipojokkan. Sebaliknya, bawalah ke hadapan Tuhan persoalan yang dihadapi. Nah, kita harus percaya bahwa di dalam doa, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita sehingga hati yang keras dapat dilunakkan. Jadi biasakan diri untuk berdoa bersama. Wujud kelemah lembutan itu memang seringkali akan mengalahkan kekerasan hati seseorang, Pak Paul. Itu seringkali terjadi dan betul. Bisa dicobakan gitu. Betul. Dan waktu mulut kita nggak bisa lagi mengubah hatinya, nah bawa dalam doa bersama dengan dia, nah suara Tuhan perlahan-lahan dapat mengubah hatinya. Ya, yang agak sulit memang kalau dia diajak berdoa pun nggak mau gitu Pak Bos. Ya, kalau itu yang terjadi, ya udah kita berdoa sendiri untuk dia. Ya, itu kan artinya mengeraskan hati itu orang seperti itu sudah. Betul. Bukan hanya kepalanya, tetapi juga hatinya dikeraskan. Betul. Ya, nah satu-satunya saya yakin yang bisa melunakkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, betul. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan ini? Di Amsal 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita tahu kerendahan hati adalah syaratnya ya untuk kita akhirnya bisa bersedia mengalah ya. Sikap dari tidak mau mengalah sebetulnya adalah buah dari kesombongan. Maka cara untuk mengubahnya adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi ajak pasangan datang kepada Tuhan sehingga takut akan Tuhan dalam dirinya dapat kembali bertunas. Sehingga dari takut akan Tuhan itu pada akhirnya akan muncul kerendahan hati. Dan dari kerendahan hati barulah muncul sikap yang bersedia mengalah. Saya percaya sekali perbincangan ini akan menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi arahan khususnya bagi pasangan-pasangan yang mendapatkan suami atau istri yang tidak mau mengalah, Pak Paul. Terima kasih untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam